Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, salawat serta salam. Tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Insani, mahasiswi di program studi ilmu pendidikan agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Saya menempuh pendidikan di bidang keguruan, di ilmu keguruan yang insya Allah nantinya akan menjalani profesi guru, di mana seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab inti untuk mendidik para peserta didiknya. Berbicara tentang pendidik, bukan hanya seorang guru yang mampu mendidik atau yang pantas menjadi pendidik. Kita semua sebagai orang tua ataupun calon orang tua yang nantinya akan menjadi pendidik bagi anak-anak kita, dan juga saya dan teman-teman semua yang wanita akan menjadi ibu dari anak-anak, yang mana ibu itu adalah sekolah utama, sekolah pertama bagi anak-anaknya, atau al-ummu madrasatul ula. Maka dari itu kita semua adalah pendidik, entah itu mahasiswa keguruan, entah itu bukan mahasiswa, entah itu tua atau muda, entah itu perempuan atau laki-laki. Yang pasti kita adalah pendidik dan akan menjadi pendidik. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan aspek-aspek yang penting dalam menjadi seorang pendidik. Mungkin di antara teman-teman ada yang kebingungan dan muncul pertanyaan. Dalam menjadi pendidik, dalam mendidik seseorang, apa yang harus kita ajarkan? Ilmu pengetahuan, keterampilan, atau apa? Sedangkan belum tentu kita menguasai semua ilmu pengetahuan, dan belum tentu juga kita mempunyai. Tetapi kita bisa mengajarkan hal yang penting, hal yang mendasar untuk diketahui, yakni salah satu diantaranya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam diajarkan sejak dini, dan peran utama dalam pendidikan Islam adalah orang tua. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita caranya mendidik? Bagaimana cara kita mendidik? Lalu bagaimana karakter, sifat yang seharusnya pendidik itu punya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab jika kita punya landasan. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita kembali lagi ke pedoman agama kita, ke pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Loh, emangnya ada di Al-Quran tentang pendidik atau tentang pendidikan atau bagaimana cara mendidik? Ada, tentu ada. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir setelah Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran merupakan penyempurna, pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi isinya itu sangat lengkap, dan juga salah satu dari keistimewaan Al-Quran adalah isinya yang komprehensif atau menyeluruh, atau semua aspek ada di dalam Al-Quran, dibahas, diatur, karena Al-Quran juga bersifat universal. Pertanyaan lagi nih, kalau memangnya ada, lalu mana salah satunya? Mana dalil di Al-Quran, ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidik? Salah satu firman atau dalil atau ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidik, atau lebih tepatnya sifat pendidik dalam pendidikan Islam, itu ada di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman adalah surat ke-55. Surat Ar-Rahman adalah surat ke-55 dalam Al-Quran, merupakan golongan surat Makkiyah yang terdiri atas 78 ayat. Ar-Rahman ini berarti yang maha pemurah. Ar-Rahman ini juga termasuk salah satu, tadi di Ar-Rahman ini ada 78 ayat. Apakah kita akan membahas semuanya? Apakah semuanya itu mengandung bahasan tentang pendidik dalam pendidikan Islam?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Artinya, Ar-Rahman yang Maha Pemurah atau Tuhan yang Maha Pemurah, 'allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an, 'allama dia telah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan dia menciptakan manusia, khalaqa dia telah menciptakan al-insan manusia, 'allamahul bayan mengajarnya pandai berbicara, 'allama dia telah mengajarkan al-bayan jelas atau terang. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita beralih ke isi kandungan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ayat pertama dan kedua ini merupakan bantahan bagi para penduduk Mekah yang mengatakan atau yang berasumsi bahwa Al-Quran ini merupakan kitab buatan manusia yang diajarkan oleh manusia kepada Nabi Muhammad. Dan ayat ini menjawab bahwa Allah sendiri yang mengajarkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat Al-Rahman ayat 1-4 ini ada beberapa penafsiran dari tokoh-tokoh dan diambil dari beberapa kitab. Yang pertama ada tafsir Al-Marughi. Nah, di tafsir Al-Marughi ini Quran Surat Al-Rahman ayat 1-4 memiliki kandungan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman ini memberikan berbagai nikmat kepada manusia, kepada makhluknya. Dan salah satu di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat diajarkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga merupakan sumber dari segala nikmat, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman, petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ada tafsir dari Al-Misbah. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini dimulai dengan Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang mana telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Dan salah satu nikmat yang terbesar diajarkan Al-Quran ini kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kata ulama di sini banyak yang menyebutkan bahwa objeknya itu manusia, tetapi Tabatabai menambahkan bahwa jin juga termasuk. Jadi baik itu manusia ataupun jin ataupun keduanya. Pelajaran kependidikan yang ada di Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 menurut tafsir Al-Misbah ini yang pertama, yakni sebagai pendidik harus mempunyai sifat Rahman, harus bisa mengusahakan mempunyai sifat yang pemurah dalam mendidik peserta didiknya. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, tidak melihat makhluk itu taat atau tidak, Allah tetap menurunkan nikmatnya, memberikan. Begitupun sebagai seorang pendidik, kita harus memperlakukan peserta didik dengan sifat pemurah dan dengan adil, juga tanpa membeda-bedakan. Nilai pengajaran yang kedua tentang pendidikan, yakni pendidik harus bisa mengintegrasikan nilai Al-Quran dalam berbagai disiplin ilmu. Karena pada hakikatnya Al-Quran merupakan sumber dari segala rumput ilmu yang Allah turunkan untuk membelajarkan manusia agar manusia bisa berpikir. Maka dari itu, seorang pendidik harus bisa mengaitkan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap rumput ilmu. Tafsir yang ketiga ada tafsir Al-Munir menurut Wahbah Al-Zuhaili. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman melimpahkan seluruh rahmat kepada seluruh makhluknya, baik itu untuk di dunia ataupun di akhirat, menurunkan nikmat kepada Nabi Muhammad, kepada hambanya berupa Al-Quran untuk diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya dan menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah atau dalil bagi manusia. Menurut tafsir Al-Munir ini, unsur pengajar dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran, dan peserta didiknya adalah umatnya. Kemudian metode atau teknik yang digunakannya adalah al-bayan. Nah, kemudian ada yang keempat, ada tafsir Al-Razi.
Menurut Fakhrul Razi dalam ayat ini, kata "allama" di sini objeknya yakni Nabi Muhammad SAW dan juga malaikat Jibril. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu murni kalamullah, kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam manusia atau kalam Nabi Muhammad. Nah, subjek pendidik di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga al-bayan di sini maksudnya adalah kemampuan berbicara dan mengungkapkan isi hati. Kita analisis lebih dalam kandungan dari ayat 1-4 di Quran Surat Ar-Rahman ini. Subjek pendidikan itu adalah manusia. Karena mengapa? Manusia diangkat derajatnya oleh Allah, dibedakan dan diberi sesuatu yang tidak Allah berikan kepada makhluk ciptaannya yang lain, yakni akal. Dengan akal manusia bisa berpikir, manusia bisa mengajari manusia ataupun yang lainnya. Lalu kita analisis kandungan dari ayat 1-4 Quran Surat Ar-Rahman ini untuk menjadi sifat yang diimplementasikan dalam mendidik atau sebagai seorang pendidik. Yang pertama, ayat yang pertama Ar-Rahman atau sifat pemurah. Sifat pemurah Allah yang mengasihi, yang menyayangi hambanya, para makhluknya tidak tanpa terkecuali, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, jin maupun iblis. Meskipun ada yang taat atau ada juga yang tidak, Allah tetap memberikan nikmatnya kepada para makhluknya. Begitu pula kita sebagai pendidik kepada peserta didik harus mengimplementasikan sifat pemurah, selalu menyayangi, selalu mengasihi para peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang, kepintaran, misalkan kerajinan dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga merupakan kode etik sebagai seorang pendidik. Ayat pertama Ar-Rahman, ayat kedua Allamal Quran. Dr. Andes Ahmad D. Marimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, yakni firman Allah dan sabda Rasulullah. Karena jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka Quran dan hadis itu adalah yang menjadi dasarnya, menjadi fundamennya, yang menjadi pengokohnya. Dan kembali lagi, Al-Quran harus dijadikan dasar karena merupakan sumber dari segala rumpun ilmu yang kita pelajari. Mengajarkan dan mempelajari Al-Quran adalah cara kita adalah menegakkan agama. Maka sangat utama apabila kita mengajarkan, menjaga dan juga mempelajari Al-Quran serta menyebarkannya. Dan lebih sempurna apabila kita bisa mengetahui maksud dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan kita sebagai pendidik harus bisa mengkaitkan, harus bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran pada setiap rumpun ilmu dan disiplin ilmu yang kita ampuh. Yang ketiga, ayat ketiga, khalaqal insan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dan diangkat derajatnya oleh Allah dengan memberikan akal pada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk hidup yang lainnya, yang mana akal tersebut bisa dimanfaatkan untuk berpikir. Sebagai manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah berupa akal, sebaiknya, sepatutnya kita bisa mempertanggungjawabkan pemberian ini dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan salah satunya adalah dengan mendidik. Manusia di sini juga diciptakan dan juga berperan sebagai subjek dan juga objek dalam pendidikan. Bisa menjadi pendidik dan juga menjadi peserta didik dalam pendidikan. Kita sebagai manusia perlu dan wajib mengemban pendidikan, entah itu sebagai peserta didik ataupun untuk menjadikan manusia lebih baik, berilmu, berakhlak mulia dan juga beradab, dan menjadi manusia yang lebih baik dan berusaha menuju kesempurnaan. Ayat yang keempat, Allamahul Bayan. Ayat ini berkaitan dengan bagaimana cara pendidik menyampaikan didikannya, menyampaikan ajarannya. Al-Bayan berarti kemampuan berbicara atau mengungkapkan isi hati, yang mana dalam pendidikan, seorang pendidik dalam menyampaikan ajarannya, dalam menyampaikan pelajaran apapun, didikan apapun, harus dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap subjek didik atau peserta didik kita itu bisa paham dengan benar dan tidak terbatas dalam pengucapan. Al-Bayan juga mencakup pada bagaimana cara kita mengekspresikan atau juga bagaimana metode kita dalam menyampaikan ajaran dan didikan tersebut pada subjek didik atau peserta didik, sehingga maksud yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada peserta didik.
Nah, jadi teman-teman, kesimpulan isi kandungan pelajaran pengajaran tentang pendidikan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang memberikan berbagai nikmat kepada hambanya, kepada makhluknya, salah satunya kita manusia. Dan salah satu nikmat terbesarnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran tersebut dijadikan dasar pedoman, dijadikan hujah dalil bagi manusia dalam mengarungi kehidupannya, dan juga Al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu yang diturunkannya kepada manusia agar manusia bisa berpikir, bisa berkembang. Dan kaitannya dengan hal-hal yang perlu diperhatikan atau penting untuk kita sebagai pendidik dalam pendidikan Islam, baik itu mendidik peserta didik, murid, ataupun mendidik anak, ataupun mendidik sesama. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah sifat pemurah. Kita harus mencurahkan kasih sayang kita kepada peserta didik, mengajarinya dengan cara kasih sayang, dan juga tidak membeda-bedakan antara peserta didik, yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dari apa yang kita ajarkan, menjadi landasan pendidikan yang kita sampaikan, dan juga kita dalam mempelajari apapun, dalam menyampaikan pelajaran apapun, bisa mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap rumpun ilmu. Kita sebagai manusia, sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dapat memanfaatkan, dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia, yakni akal, untuk bisa berpikir, untuk bisa mengembangkan diri. Dan juga kita sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan kemampuan berpikir peserta didik, dan juga kita khususnya untuk menjadikan peserta menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang berakhlak mulia dan juga beradab. Nah, manusia sendiri bisa menjadi subjek dan juga objek ilmu, sebagai objek dari pendidikan. Saat Allah Subhanahu wa taala menjadi subjek pendidikan, yang mana telah menurunkan ilmu, mengajarkan Nabi Muhammad selaku manusia Al-Quran, dan juga manusia juga bisa menjadi subjek yang mana bisa memanfaatkan akal untuk berpikir dan juga mendidik sesama manusia, yaitu anak ataupun peserta didik. Kemudian yang terakhir, dalam menjadi pendidik dalam proses pendidikan Islam harus menggunakan metode yang tepat, metode yang sesuai, metode yang baik, metode yang bagus, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik kepada objek didiknya atau kepada peserta didiknya itu bisa tersampaikan dengan jelas, sehingga para peserta didik bisa memahaminya dengan benar. Demikian pembahasan tentang pendidik dalam pendidikan Islam menurut tafsir Tarbawi, menurut isi kandungan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang kita bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya, dan umumnya bagi kita semuanya. Kemudian bisa diimplementasikan oleh kita semuanya sebagai pendidik, baik itu kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, ataupun kepada sesama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nah, sebagai hamba Allah, semoga kita bisa mempelajari, memahami, mengetahui isi kandungan atau maksud dari Al-Quran, bisa mengimplementasikan isi kandungan dari Al-Quran, dan juga bisa mengajarinya kepada sesama. Itu mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.